Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak guru hebat dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Umi Fitri Espansa. Mari kali ini kita melihat pilihan aksi nyata platform Merdeka Mengajar Pelatihan Mandiri PMM. Untuk kali ini mari kita lihat pada topik 3 dosa pendidikan yang terdiri dari intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan ya. Aksi nyata yang tersedia itu apa saja? Mari kita lihat. Untuk yang pertama yaitu modul mengenai intoleransi ya. Nah, pilihan aksi nyatanya ada 3. Nah, yaitu membuat poster toleransi, malaikat kebaikan, dan berkolaborasi, dan belajar empati. Mari kita lihat satu persatu mulai dari ini ya, poster toleransi ya. Pada bagian poster toleransi kita diminta ini ya, pembelajaran dengan mengajak murid menggambar poster bertema keragaman di kelas sebagai contoh tulisan di poster. Ya, beda-beda tetap istimewa. Pada pembelajaran ini murid diberitahu bahwa ada banyak keragaman seperti suku, agama, hal kesukaan, dan lain-lain yang harus dipandang sebagai keunikan dan mendapat penghargaan. Murid diberikan kesempatan untuk bertanya, memberi ide, dan menggunakan kreativitas masing-masing dalam proses menggambar poster. Guru menerima setiap ide yang diberikan oleh murid. Guru meminta umpan balik dari murid secara tertulis dengan pertanyaan pemandu, seperti apakah pembuatan poster membantumu untuk menghargai keragaman di kelas, mengapa, dan sebagainya. Nah, kalau sudah, bukti-bukti itu kita kumpulkan, kita unggah dalam satu dokumen yang berisi rencana pembelajaran, dokumentasi kegiatan pembelajaran, dokumentasi poster murid, dokumentasi umpan balik. Nah, tinggal kita upload, sudah selesai aksi nyata kita. Tinggal menuju divalidasi dan mendapatkan sertifikat. Kita lihat yang kedua. Yang kedua yaitu malaikat kebaikan ya, diperankan oleh guru. Seperti apa perintah aksi nyatanya? Kita lihat. Guru mengajak murid menyiapkan 1 lembar kertas kosong berisi namanya. Lalu pada hitungan ketiga kertas akan diberikan kepada teman sebelah kiri, lalu ke belakang atau ke kanan ya. Sesuai tempat duduknya juga boleh ya. Di setiap kertas murid menulis setiap kelebihan dan kebaikan. Minimal 1 murid yang namanya tertera di kertas. Begitu juga selanjutnya sampai kertas kembali kepada pemiliknya. Murid diberikan waktu 30 detik untuk menulis kelebihan dan kebaikan. Guru mengukur waktu dengan stopwatch. Begitu stopwatch berbunyi, kertas berpindah ke meja lain. Setelah selesai, setiap murid bergantian membaca kertas kelebihan dan kebaikan tersebut di depan teman-temannya. Jika mereka bersedia ya. Karena ini seperti ini kan privasi ya. Kalau saya tidak dibaca saja, tapi yang jelas kita tahu gitu ya. Guru memberikan pemahaman tentang pentingnya menghargai dan mengapresiasi kebaikan dan kelebihan orang lain, serta berlaku baik kepada orang lain. Guru meminta umpan balik dari murid secara lisan dengan bertanya perasaan mereka setelah aktivitas. Tetapi kalau untuk saya tambahi tertulis juga ya, biar semakin mantap gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai semua itu ini ya, kita unggah dalam satu dokumen yang berisi rencana pembelajaran, dokumentasi kegiatan pembelajaran, dan dokumentasi umpan balik dari
murid. Selesai, siap divalidasi. Nah, kita lihat pilihan yang ketiga, berkolaborasi dan belajar empati ya. Guru membuat 4 kasus tentang prasangka dan diskriminasi. Kelas dibagi menjadi 4 kelompok dan diminta untuk memberikan saran dan solusi pemecahan masalah tersebut. Tiap kelompok menampilkan jawaban mereka melalui bermain peran. Tiap kelompok diberi waktu 10 menit. Guru dan murid lain yang tidak sedang tampil ikut menonton dan menilai penampilan tersebut. Setelah semua kelompok tampil, guru dapat meminta murid untuk memberikan umpan balik terhadap penampilan kelompok yang sudah tampil dan bertanya jika ada yang memiliki usul solusi lain pada kasus tersebut. Guru mengapresiasi semua murid yang telah tampil dan bekerja keras. Guru memberikan pemahaman tentang pentingnya menempatkan diri pada posisi tertentu untuk melihat dari perspektif lain, sehingga bisa lebih empatik dalam merespon suatu kejadian. Guru juga memberikan pemahaman tentang pentingnya empati untuk mencegah intoleransi. Guru meminta umpan balik dari murid secara tertulis dengan memberikan catatan kesan dan pesan. Kemudian semuanya diunggah dalam satu dokumen ya, yang berisi rencana pembelajaran, dokumentasi kegiatan pembelajaran, dan dokumentasi umpan balik ya. Dan aksi ini bisa dilakukan secara kolaborasi, namun dalam menuliskan refleksi atau deskripsinya itu harus sendiri-sendiri karena setiap personal kan memang berbeda-beda begitu ya. Sekarang kita menuju ke ini ya, modul tentang kekerasan seksual. Aksi nyatanya ada 2 pilihan, yaitu seminar pendidikan hak kesehatan reproduksi dan pembentukan satuan tugas kekerasan seksual di satuan pendidikan. Langsung kita lihat satu persatu. Untuk pilihan yang pertama, aksinya yaitu seminar pendidikan hak kesehatan reproduksi dan seksual ya, bisa dilakukan kepala sekolah bersama guru. Yang pertama, diskusikan pembentukan kepanitiaan dan persiapan seminar. Kemudian lakukan sosialisasi menjelang seminar ya kepada semua warga sekolah ya ini ya, beserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Catat diskusi dan respon umpan balik peserta seminar. Lakukan evaluasi dan susun rencana penguatan pendidikan kesehatan reproduksi. Dampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran terkait pendidikan kesehatan reproduksi, khususnya di materi pelajaran biologi, bimbingan konseling, penjaskes, ekstrakurikuler Palang Merah, dan UKS. Setelah semuanya terbentuk, unggah dalam satu dokumen yang berisi dokumentasi kegiatan seminar, catatan hasil evaluasi dan rencana penguatan pendidikan kesehatan reproduksi, catatan umpan balik peserta didik selama materi kesehatan reproduksi, dan sama ya, aksi nyata ini bisa dilakukan bersama-sama, tetapi refleksi dan deskripsinya masing-masing. Pilihan yang kedua, pembentukan satuan tugas kekerasan seksual di satuan pendidikan oleh kepala sekolah ya. Diskusikan dan sepakati pembentukan tim pencegahan tindak kekerasan yang meliputi kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan murid, perwakilan orang tua atau wali murid. Prioritaskan dan sepakati poin-poin tugas Satgas. Susun rencana program pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan dalam periode 1 tahun. Sosialisasikan rencana program Satgas di satuan pendidikan dengan program kampanye yang menarik. Mintalah umpan balik, unggah semua bukti dalam satu dokumen ya, yang berisikan catatan proses pembentukan Satgas beserta tantangannya, rencana program pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan dalam 1 tahun kalender akademik, dokumentasi kegiatan sosialisasi, catatan umpan balik dari peserta didik. Siap diunggah
siap untuk validasi dan mendapatkan sertifikat. Sekarang kita lihat yang modul tentang perundungan. Aksi nyatanya pilihannya ada berapa ya? Oh, ada 3 ya. Ada 3 pilihan aksi nyata. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan bisa dilakukan oleh guru. Yang kedua, cegah perundungan mulai dari kelas, juga oleh guru. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan untuk mengatasi perundungan ini oleh kepala sekolah. Langsung kita lihat satu persatu. Nah, yang sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan itu seperti ini ya. Kita membuat materi perundungan, bisa dengan PowerPoint, Canva, dan sebagainya. Kemudian materi ini berisikan pengertian perundungan, jenis perundungan, pihak yang terlibat dalam perundungan, kapan dan di mana perundungan dapat terjadi, mitos dan fakta mengenai perundungan ya. Kemudian lakukan sosialisasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan lainnya di satuan pendidikan. Ajak peserta untuk melakukan refleksi terhadap isu perundungan yang saat ini sedang marak terjadi. Refleksi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan adalah, apakah ada perundungan di sekolah? Ya, di sekolah murid maksudnya. Bagaimana peran saya selama ini dalam kejadian perundungan? Hal apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, dan seterusnya. Mintalah umpan balik dari peserta terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Kalau semuanya sudah, langsung bisa diunggah yang berupa materi mengenai perundungannya, yang berupa PowerPoint atau Canva tadi, dokumentasi kegiatan, dokumentasi refleksi peserta, dokumentasi umpan balik dari peserta. Dan aksi ini juga sama, bisa dilakukan bersama-sama ya, tetapi refleksi dan deskripsinya harus sendiri-sendiri. Selanjutnya yang kedua, pilihan yang kedua kita lihat ya. Cegah perundungan mulai dari kelas. Ini dilakukan oleh guru. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik sesuai dengan minat dan tugas perkembangan usia mereka. Buatlah perencanaan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan sosio-emosional peserta didik dalam lingkup kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain piket bersama, melakukan kegiatan bermain peran, membahas perasaan. Selanjutnya, jangan lupa untuk berkolaborasi dengan guru lain ya, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat jika diperlukan. Laksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Berikan penguatan pada murid mengenai pentingnya empati dalam mencegah perundungan di satuan pendidikan. Mintalah umpan balik dari pihak yang terlibat seperti murid, kepala sekolah, orang tua, dan mitra jika ada. Unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi hasil identifikasi kebutuhan, rencana kegiatan, dokumen kegiatan, dokumentasi umpan balik dari pihak yang terlibat. Ini juga sama, bisa dilakukan bersama-sama atau saling berkolaborasi dengan guru yang lain, terutama guru BK ya, harus terlibat ini kelihatannya. Tetapi refleksi dan deskripsinya sendiri-sendiri. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan untuk mengatasi perundungan ya oleh kepala sekolah. Lakukan refleksi bersama tenaga kependidikan mengenai kebijakan untuk mengatasi perundungan yang dimiliki satuan pendidikan. Sebagai contoh dengan menggunakan pertanyaan, apakah satuan pendidikan sudah memiliki kebijakan untuk mengatasi perundungan? Apakah kebijakan yang dimiliki saat ini sudah masih relevan? Apakah seluruh warga satuan pendidikan sudah mengetahui kebijakan tersebut? Nah, tugasnya Bapak Ibu kepala sekolah ya ini ya. Buatlah kebijakan untuk mengatasi perundungan jika belum ada, atau perbaiki kebijakan yang ada saat ini jika diperlukan. Kebijakan perlu mencakup ya, namun tidak terbatas pada penjelasan isu perundungan, saksi terhadap pelaku perundungan, mekanisme dalam mengatasi perundungan, alur pengaduan perundungan ya. Jangan lupa untuk melibatkan orang tua dan masyarakat jika diperlukan.
Cetak kebijakan tersebut menggunakan kertas atau media yang besar dan tempel pada lokasi yang sering dilalui warga sekolah. Mintalah umpan balik dari berbagai warga satuan pendidikan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Kalau semua sudah selesai, kita unggah dalam satu dokumen. Siap untuk mendapatkan sertifikat setelah divalidasi. Demikian tadi ya, pilihan aksi nyata di 3 dosa pendidikan, baik intoleran, kekerasan seksual ataupun perundungan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.